Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show bersama saya Flyni di sini yang akan menemani Anda. Nah, pemirsa, untuk wilayah Kota Banda Aceh sebagai masyarakat ataupun sebagai penduduknya juga harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah ancaman bencana yang tidak dapat kita hindari. Nah, bencana-bencana apa saja yang mungkin terjadi di wilayah Kota Banda Aceh ataupun Anda sudah terbiasa dengan bencana tersebut? Nah, di sini sudah hadir Pak Rizal Abdillah SOS MSI, Kepala BPBD Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rizal, kita angkat topik hari ini siaga bencana. Ya, memang ini selalu menjadi slogannya dari BPBD nih Pak ya. Harus siaga bencana dimanapun apapun kondisinya. Nah, untuk wilayah Kota Banda Aceh secara geografis kalau kita melihat ini Pak ya, kemungkinan bencana yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Bencana apa saja nih Pak? Terima kasih. Yang sangat berpotensi dan sering ya dalam 2 tahun terakhir itu pertama angin puting beliung. Angin puting beliung. Yang kedua banjir karena curah hujan tinggi. Itu pun cuma banjir genangan, kecuali memang pasang laut bersamaan dengan hujan dengan curah tinggi. Itu dimungkinkan terjadi banjir. Nah, kalau hanya hujan atau pasang biasanya hanya genangan yang langsung surut 2-3 jam. Untuk gempa mungkin semua sudah tahu, mungkin kita emang Indonesia ya. Iya. Apalagi juga terutama kita Aceh Pak ya, memang harus untuk gempa dan tsunami itu memang juga harus sudah sangat waspada sekali. Sudah pernah kejadian juga kan. Itu mungkin yang sering 2 atau 3 bencana tersebut ya. Tadi ada banjir, baru-baru ini angin ya Pak ya, angin puting beliung ya. Dan juga ada gempa dan tsunami yang mengancam setiap saat. Nah, itu memang harus kita waspadai. Nah, kalau bicara tentang angin, tadi kalau hujan ataupun banjir itu karena curah hujan yang tinggi, maka terjadinya banjir ya. Kemudian adanya tadi angin puting beliung. Nah, mungkin potensi adanya angin ini Pak di wilayah Kota Banda Aceh, mungkin sebelum BPBD melihat sendiri itu kan memang apa ini Pak, ada perputaran arah angin kah? Terima kasih. Itu kita dapat informasi dari BMKG. BMKG sudah mewaspadai sampai daerah kota. Baik. Malah dia pernah sampai daerah kecamatan. Jadi sudah bisa diprediksi mungkin di BMKG kita hanya mengambil sikap, ambil tindakan waspada terhadap informasi tersebut. Seperti halnya yang kejadian angin puting beliung di bulan 7 ya kemarin. Ada 120 rumah yang terdampak. Ada 120 rumah yang ada di 121 rumah yang ada di wilayah Kota Banda Aceh Pak. Semua kecamatan kecuali Ulekaring. Semua kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh kecuali kecamatan Ulekaring. Ya, Ulekaring yang tidak melapor ya. Memang mungkin tidak ada kejadian, cuma tidak sampai merusak rumah. Itu ada 121. Baik. Tadi baru-baru ini bulan 7 kemarin nih Pak ya, terjadinya angin kencang ini. Nah, tadi seharusnya juga BMKG juga berkoordinasi langsung juga ini Pak dengan BPD, akhirnya juga memberikan informasi lebih lanjut apabila terjadi bencana seperti ini. Mungkin koordinasi dilakukan selama ini seperti apa Pak? Untuk kejadian-kejadian bencana seperti itu, ya kita kan memang sudah memberi informasi juga kepada masyarakat. Saya pernah dipanggil ke radio RRI, kita sampaikan kondisi seperti ini. Dan juga memang bencana ini tidak dapat kita hindari ya. Iya. Tapi mungkin penanggulangan saat bencana dan pasca bencana. Untuk kejadian beberapa waktu yang lalu, kita sudah merekap, kita mendata melalui Kadus, Geci, dan untuk Banda Aceh saat itu memang kita tidak mampu untuk membantu melalui anggaran, tapi kita dibantu oleh provinsi. Kita mendapat bantuan berupa seng, paku seng, ya. Itu aja. Oke.
Oke. Kita terima sampai 1000 lebih, saya lupa jumlahnya. Dan itu kita ajukan sesuai dengan laporan dari masyarakat terdampak. Oke, artinya ada tadi 120 rumah Ya. yang kena angin kencang ini tadi. Artinya juga angka yang besar juga ini ya Pak ya. Dan penyaluran bantuan langsung misalnya seperti tadi, kalau angin itu memang atapnya rumah Atapnya ini ya. rumah. Tadi artinya rumah itu butuh seng baru. Nah, tadi bantuannya langsung didapat dari provinsi itu dari BPBA. Nah, oke, selain tadi kita berkoordinasi dengan BMKG, kemudian dengan BPBA sendiri, pihak-pihak lain yang bisa dilakukan kerjasama untuk koordinasi bencana seperti ini, pihak apa lagi nih Pak? Yang udah pasti dengan masyarakat, dengan pemerintah kampung, dan TNI Polri yang ada TNI Polri. Untuk pada saat terjadi bencana, kita bersama-sama membantu masyarakat, memindahkan barang-barang yang puing-puing, kita satukan pada tempatnya. Semua di semua kecamatan kita gerakkan bersama Koramil, Polsek untuk membantu masyarakat seperti itu. Nah, tadi ceritanya itu kalau angin kencang. Nah, kalau banjir, masalah juga banjir menjadi bencana tahunan juga ini Pak untuk wilayah Kota Banda Aceh. Penanganannya seperti apa Pak? Ada beberapa memang lokasi yang kita memang sangat rendah. Saya masuk di BPBD 2020 bersamaan dengan COVID. Iya. Tahun COVID itu juga banjir ya Pak ya? Pernah di awal pernah banjir, Surin, Peniti, Batoh ya, itu yang langganan. Mungkin karena memang daerahnya rendah. Iya. Untuk penanggulangan sendiri, kita menawarkan tenda jika ada pengungsi. Jadi apabila memang sudah rumah tidak bisa ditempati lagi, itu juga kita arahkan untuk, memang diarahkan pertama untuk yang lebih ini ya, yang lebih layak huni, itu biasanya masjid atau madrasah. Namun kalau artinya memang harus dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Karena kan mengungsi di tempat bangunan yang itu layak kan lebih bagus lah untuk kesehatan. Namun apabila memang tidak terpenuhi, ya kita membangun tenda. Memang tenda kita seperti tenda screening yang di COVID, mungkin Mbak pernah lihat, ada alasnya, ada dindingnya semua, dengan matras di bawahnya. Baik. Nah mungkin tadi kalau ceritanya banjir itu bencana banjir, jadi mungkin masih beberapa kampung dan mungkin tidak semua rumah berdampak. Artinya mungkin kepala keluarga ini bisa mengungsi ke rumah terdekat, rumah saudara, tetangga, ataupun yang memang lebih aman dari banjir. Nah, tapi apabila memang bencananya atau dari musibah ini sudah masif, maka tenda itu sangat diperlukan Pak ya, tenda darurat ini yang dipasang di tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, termasuk seperti yang Bapak ceritakan tadi waktu tahun 2020 ya Pak, di saat bencana COVID, kemudian juga sempat di akhir tahun juga banjir. Nah, itu sempat juga mendirikan tenda ini? Enggak, kita nggak sempat. Baik. Nah, terakhir kita di 2000, tapi bukan banjir. Banjir besar ya, terakhir banjir besar di selama Kota Banda Aceh. Selama saya di sini saya nggak pernah. Belum ya Pak? Belum. Ada yang kita pasang tenda waktu bencana kebakaran. Oke, nah itu sangat kebakaran. Di Pulau yang 7 rumah, itu kita pasang tenda. Artinya juga sudah ada beberapa kepala keluarga di situ. Khusus untuk laki-laki ya, karena untuk yang perempuan ada bekas punya tsunami dulu, barak-barak seperti itu. Jadi yang perempuan di situ, yang laki-laki yang di tenda kita. Oke. Nah ini selama Bapak menjabat, artinya di bencana banjir di Kota Banda Aceh yang tingkat parahnya belum ini Pak ya. Nah mungkin kita bisa siap siaga. Siapa tahu di tahun ini ya, akhir tahun ini siap siaga juga dilakukan oleh BPPD, jangan sampai terjadinya bencana ini. Artinya juga tadi sesuai dengan topik kita, siaga bencana. Nah mungkin siaga bencana yang terus disosialisasikan oleh BPPD dan bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana cara menghadapi bencana, itu sejauh mana selama ini Pak? Itu kan bentuk siaga itu sendiri kan sebenarnya kan masyarakat memahami dari semua jenis bencana yang mungkin terjadi.
mungkin menimpa kota. Pemahaman itu sendiri didapat tentunya dari pelatihan, dari latihan-latihan yang kita berikan atau pemerintah berikan ataupun dari sumber lain, seperti media, televisi atau sebagainya. Nah, dengan pengetahuan ini, setidaknya masyarakat lebih bisa mandiri, lebih bisa membantu keluarganya, lebih bisa ya sharing lah sama keluarganya, semuanya satu keluarga dapat ilmu tentang bencana. Jadi apabila nanti terjadi bencana, mungkin sudah bisa memanage sendiri, tidak lagi linglung seperti halnya tsunami 2024. Jadi mereka paham kalau bencana gempa kita harus keluar rumah, tinggalkan, nggak usah pikirin harta dulu, selamatkan adik kecil, selamatkan orang tua, seperti itu. Itu bentuk pemahaman yang kita berikan. Ya, ada juga untuk dari pemerintah kita sudah melaksanakan Destana di kampung-kampung. Itu tes apa nih Pak? Destana? Destana, oke. Itu juga melatih masyarakat untuk memahami dari bencana itu sendiri. Jadi di situ juga kita bentuk relawan. Yang relawan ini selain menyelamatkan diri sendiri, keluarga juga membantu orang lain. Ada rambu-rambu evakuasi, seperti simulasi juga. Seperti itu. Ya, adanya Destana di wilayah Kota Banda Aceh tadi ada 23 ya Pak ya? Ada 23 kampung Destana ini di wilayah Kota Banda Aceh. 23 baru satu saya lupa. Baik, dan Pak Rizal, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita pemirsa di rumah ya. Kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program talk show dan saya masih akan lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Rizal Abdillah, Kepala BPPD Kota Banda Aceh. Nah, kalau kita runtut ataupun kita datakan kembali nih bencana-bencana besar apa saja yang pernah terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, mungkin mulai dari tahun 2000 ya Pak, kita kembali flashback ke belakang. Tahun 2000 itu ada banjir besar, benar-benar banjir besar di wilayah Kota Banda Aceh ya. Kemudian tahun 2004 itu ada gempa dan tsunami Aceh, termasuk Kota Banda Aceh juga berdampak. Dan tahun 2019 ini, COVID kemarin ya Pak ya, COVID itu masuk mungkin ke dalam bencana non alam ya. Dan yang tahun ini, tahun 2022 itu ada angin kencang, itu di bulan Juni kemarin. Nah, ini termasuk juga bencana besar, salah satu bencana besar yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Artinya ada 3 bencana yang menjadi risiko yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Tadi ada banjir, tsunami dan gempa, serta ada bencana angin kencang yang merupakan bencana alam. Nah, Pak, ini penanganan yang dilakukan, artinya tadi wilayah Kota Banda Aceh sudah membentuk Destana, ada desa tangguh bencana, ada desa tangguh bencana atau disebut dengan Destana tadi, melihat bahwa potensi bencana itu masih terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, terutama juga selain bencana non alam, tapi juga bencana alam ini sendiri. Nah, untuk meminimalisirnya ini Pak, apa yang harus dilakukan ataupun dari pihak BPPD sendiri apa ini mengajak masyarakat juga? Itu kan sebenarnya kan inti dari siaga bencana itu sendiri. Artinya secara terus-menerus kita meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Artinya kita tidak boleh lengah karena bencana selalu mengancam, terutama pada saat-saat cuaca ekstrim seperti sekarang. Nah, itu selalu kita ingatkan. Saat itu juga sekalian dengan program-program pemerintah yang kita berikan. Ada seperti yang bilang Destana tadi, Destana dengan anggaran yang 300-an juta, setidaknya mampu melatih masyarakat siapa berbuat apa saat terjadi bencana, bagaimana para disabilitas dibantu, anak kecil, orang tua, itu tujuannya. Ada sekitar 20-an yang sudah kita latih, 20-an desa, itu juga di pesisir. Karena memang program ini awalnya untuk
gempa dan tsunami. Tapi sekarang memang ada anggaran-anggaran dari Pokir ya, terutama dari artinya juga sudah Dewan. beralih ini Pak ya? Dari Dewan mereka memang mengutamakan daerah pemilihan. Ya silakan kita dukung. Yang intinya kita mau 10 tahun ke depan semua desa sudah tangguh terhadap bencana. Artinya 90 kampung Ya, nih Pak ya, 90 kampung yang ada di wilayah Kota Banda Aceh sudah menjadi desa tangguh bencana. Itu program kedepannya insya Allah nih Pak ya. Tadi sudah ada sekitar 20-an ya Pak ya? 23 apa? 23. Terakhir 21, mungkin ada 2 ya tahunnya. Baik, sekitar 23 yang sudah menjadi desa tangguh bencana. Nah, kita harapkan kedepannya semua desa di wilayah Kota Banda Aceh. Nah, tadi Pak meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kalau menurut dari segi pandangan Bapak sendiri ya, hemat Bapak melihat apakah masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh ini sudah menjadi masyarakat yang waspada terhadap bencana? Sebenarnya yang nyata kita lihat, memang bencana ini baru terfikirkan saat terjadi bencana ya. Saat tidak orang lupa. Karena mungkin dengan pekerjaan hari-hari, dengan bisnisnya dan apabila bencana terjadi, ya mungkin ya apa jadi jadilah. Semoga bencana nggak begitu besar mungkin. Jadi karena memang prinsipnya seperti itu, ya kita memang selalu harus mengingatkan kan, sama kita ingatkan. Memang saat kita pelatihan mungkin belum tentu itu bisa diaplikasikan seluruhnya. Tapi minimal mereka tidak terkejut, tidak panik saat terjadi bencana. Karena itu kan ujungnya kan ke pengurangan risiko, baik itu harta maupun jiwa. Saya kira dengan kita memberikan pelatihan ini pasti sudah banyak lah mungkin yang menyadari dibandingkan sebelum kita pernah memberikan pelatihan-pelatihan sebelum 2024 mungkin ya. Sebelum 2004 kemarin, itu memang masyarakat awam sekali terhadap tsunami, termasuk saya sendiri. Tapi sekarang ya sudah banyak ya, dari televisi, dari negara-negara lain juga dimasukkan melalui berita-berita dan masyarakat melihat. Nah kebanyakan masyarakat memang belajarnya ketika sudah terjadi ya Pak ya. Artinya yang dulu sangat awam, tapi kapan belajarnya ketika bencana itu sudah menghampiri, sudah dihadapi ya, sudah datang kepada kita, sudah melanda kita, itu baru kita akan, oh ini dia bencananya, oh harus seperti ini. Nah mungkin sebenarnya tidak perlu terjadi ya Pak, tapi sebenarnya pelajaran penting bahwa tadi 2004 itu bencana gempa dan tsunami itu menjadi satu pengalaman juga bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Ya artinya sudah paham sekali bagaimana sih gempa, apa yang harus dilakukan ketika tsunami ya. Nah tapi mungkin itu juga terjadinya mungkin akan lama beberapa tahun kemudian. Tapi kita tetap harus waspada juga melihat bahwa geografisnya Banda Aceh juga sangat rawan untuk gempa dan tsunami. Beralih ke banjir. Banjir yang menjadi langganan, bencana langganan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, di bawah tahun 2000-an juga selalu banjir ya, tapi untuk wilayah Kota Banda Aceh sudah benar-benar diatasi dengan berbagai pihak. Juga pemerintah Kota Banda Aceh sudah bekerja dengan bagaimana membersihkan selokan, mengajak masyarakat untuk bisa tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan desa, kampung dan sebagainya. Tentu ini untuk menghambat terjadinya banjir di wilayah-wilayah Kota Banda Aceh. Kemudian belajar dari angin kencang. Kalau angin kencang juga tidak bisa diprediksi dong Pak. Nah ini juga apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mewaspadai ataupun siaga bencana? Mungkin edukasi ya, hindari tempat-tempat tempat yang mungkin di bawah di bangunan ya, lebih ke tempat terbuka. Itu juga PPPD juga ikut melakukan untuk angin kencang, pendidikan kepada masyarakat. Untuk angin kencang. Nah sebenarnya untuk pencegahannya mungkin agak mahal, ya seperti seng-seng mungkin atap rumah yang udah mulai rapuh kita harus buat lagi. Itu artinya kan bangunan rumahnya memang harus tahan bencana juga ya itu Pak? Kan ceritanya kan sebelum bencana nih, siapa yang mau bikin coba? Bencana belum ada, tapi bagi yang mungkin mampu ya sudah bisa memperhatikan. Atau menggunakan material-material rumah yang memang tahan terhadap bencana. Ya, lumayan kuat lah begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kita menghadapi bencana itu ya
untuk angin kencang kita memang harus berada dalam rumah. Karena di luar seperti kita tahu tadi mungkin dari peralatan rumah itu sendiri, sengnya bisa terbang, pohon bisa tumbang, menimpa motor, menimpa mobil. Jadi untuk keadaan angin kita sebaiknya berada di dalam rumah, di dalam gedung, seperti itu. Oke, ya ini artinya sudah ada bagaimana masyarakat sadar dan waspada terhadap bencana sehingga masyarakat juga bisa mengurangi ataupun adanya pengurangan risiko ketika bencana. Nah, kalaupun sudah terjadi bencana, kemudian masyarakat mengalami musibah tersebut, tentu di sini BPBD tidak hanya tinggal diam ya, terus memberikan bantuan mulai dari evakuasi bencana dan juga penyaluran logistik. Nah, sejauh ini sih bicara tentang logistik nih Pak ya. Logistik untuk di wilayah Kota Banda Aceh seperti apa Pak? Kita mendapat bantuan dari BNPB melalui BPBA. Sampai hari ini kita belum pernah belanja sendiri nih. Oke, belum pernah belanja sendiri, masih disalurkan dari BPBA. Itu bentuknya ada peralatan bayi, perlengkapan sekolah, perlengkapan dapur makan, piring, gelas, tikar, matras, ada makanan cepat saji, makanan kaleng. Baik. Ya seperti itu. Oke, jadi penyalurannya memang dari pusat dulu ya, dari kita terimanya melalui BPBA. Kalau memang logistik udah menipis, kita langsung lapor. Oke. Baik, artinya tinggal melapor sehingga diberikan logistiknya. Baik. Nah, Pak Rizal, sejauh ini ada tidak Pak kendala yang dihadapi saat memberikan penyaluran logistik ini? Ya. Untuk penyaluran kita memang mengambil data dari pemerintah kampung, dari Kadus, dari Pak Kecik ya. Berapa jumlah yang tertera kita salurkan. Memang untuk hambatan seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa langsung bangun rumah karena anggaran ya mungkin jadi kendala sangat besar, sehingga kita mungkin minta bantu sampai ke BPBA dan dengan koordinasi yang begitu panjang, birokrasi yang begitu panjang, baru kita dapat. Jadi mungkin sebulan 2 bulan setelah itu baru turun bantuannya. Karena memang sampai sekarang ini kita nggak punya dana taktis seperti itu. Ada dana taktis tapi di Dinas Keuangan. Kita sempat pakai untuk bangun puskesmas yang rusak akibat yang puting beliung tersebut. Baik. Ada. Tapi untuk masyarakat yang jumlah begitu besar, pemerintah Banda Aceh mungkin ya melalui pemerintah provinsi mungkin bantuannya. Oke. Tapi selama ini ketika terjadinya bencana di wilayah Kota Banda Aceh itu cepat teratasi. Ya. Bantuan cepat diberikan berupa bantuan logistik yang mulai dari seperti bahan pangan, papan itu semua tersalurkan. Nah, kita memang bukan bahan cepat masa panik, karena masa panik langsung ditangani oleh dinas sosial. Mereka berikan sembako, telur, indomie, beras seperti itu. Tapi kita memang memberikan setelah masuk bahan dari sosial baru kita masuk. Oke, jadi ketika sudah ranahnya dari dinas sosial, kemudian baru ke ranahnya BPBD mulai dengan tadi bantuan peralatan mandi, selimut, bantal dan sebagainya ya. Ini juga sudah menjadi logistik yang selalu tersedia di gudang logistik BPBD sendiri nih Pak ya. Oke, nah pemirsa kita akan kembali lagi usai pariwara berikutnya tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan saya masih lanjutkan bersama Pak Rizal Abdillah, Kepala BPBD Kota Banda Aceh. Udah banyak kita bincangkan ya Pak ya, mulai dari bagaimana siaga bencana, kemudian bagaimana membentuk ada tadi desa ataupun destana, desa tangguh bencana, bentuk-bentuk bencana. Nah tapi tidak kalah penting adalah BPBD terus punya program-program ke depannya, artinya belajar dari bencana yang pernah terjadi ya. Bapak melihat atau Bapak selaku Kepala BPBD Kota Banda Aceh, program apa lagi nih Pak yang akan Bapak luncurkan? Mungkin nih tahun 2022 ini udah di akhir ya Pak, mungkin ke tahun 2023. Ya, benar sekali. Dasar memang dari bencana angin puting beliung. Saya ingat saya diminta data oleh Pak Wali pada saat itu berapa korban. Data sementara terus. Sampai data akhir kita nggak tahu sampai kapan nih.
25, 35. Sampai ratusan tadi masih ya ada nggak? korbannya. Masih ada nggak? Baik, baik. Dari situ saya pengen bikin aplikasi dan saya sudah bicarakan pada asisten dan kadis keuangan dan ini mendapat dukungan penuh. Baik. Karena jadi ada suatu aplikasi yang mau kita buat dan kita sudah bicarakan sama vendornya. Bentuknya seperti pelaporan. Jadi kita bisa tahu cepat berapa korban dan apa kebutuhan mereka. Oke. Jadi ini bisa diakses oleh masyarakat dan mendapat verifikasi dari pemerintah kampung. Oke. Nah, jadi seperti misalnya kejadian kemarin tuh dia langsung ngisi sendiri nama saya, keluarga sebagai kakak, dia punya anak berapa, rumahnya apa yang kena. Atau ada korban jiwa, dia langsung masukin korban jiwa, anaknya berapa umurnya langsung. Terus kebutuhannya, misalnya yang rusak memang seng sekian lembar, dia langsung masukin. Artinya si korbannya, si korban bisa memasukkan data-datanya. Bisa juga melalui di kantor pemerintah kampung, di situ. Dan itu diverifikasi di kampung dan kita langsung bisa ngecek. Kalau ini diterapkan di semua kecamatan, maka mungkin 1 jam 2 jam mungkin informasinya akan cepat.